Gold menuju all time high. Trumponomics. Yes, Trumponomics. Ini penting banget. Apa nih Pak? Banyak yang tanya ke gue, ini gold gimana di era Trump? Apakah dolar ini yang lu tahu ini gue pajang terus di sini udah gue seal, ini nggak bakal kena kelembapan sih. Ini 1,6 M depan mata. Apakah dolar ini lebih baik gue tukar ke gold atau tidak? Ya kan? Iya. Jadi gold menurut gue akan all time high. Triggernya adalah di Imlek ini. Ini kita paling timestamp cepat dulu ya. 24 Januari jam 9 pagi nih syutingnya nih. Belum all time high nih ya. Belum all time high. Oke. Jadi ada beberapa outlook yang membuat gue yakin bahwa gold all time high lagi, at least di 29-an. Oke. Sekarang udah mulai terbukti rupiah udah mendekati 17.000 Yes, ya. betul. Jadi kalian yang ikut channel Astronaci tentunya kalian tahu channel ini tuh beda banget sama yang lain. Gak cuma ngomong, tapi benar-benar memberikan outlook yang panjang dan kena gitu. Dan researchnya ini udah pasti actual dan terbaru sih kalau kita mah. Betul. Jadi apa yang membuat Trump ini bisa membuat gold all time high, ini yang penting sekali untuk kita lihat. Jadi kita bahas satu persatu. Pertama-tama, apa itu Trumponomics lu jelasin dulu. Jadi gini, Trumponomics itu adalah kebijakan ekonomi yang nantinya akan ada di era Trump ini yang berfokus pada deregulasi, pemotongan pajak, tarif perdagangan, dan belanja infrastruktur. Iya. Nah, Trumponomics ini tuh terkenal biasanya tuh membuat kondisi makroekonomi global tuh bergejolak, Pak. Pasti. Dan kalau misalkan kita lihat apa yang terjadi di masa lalu dulu nih, biar kita bisa enak nih ngomongin masa sekarang. Kalau Astronaci itu kita ngeliatnya kayak gitu. Nah, kalau kita melihat di kebijakan-kebijakan masa lalu, di era Trump itu pemotongan suku bunga tuh waktu itu tinggi banget, Pak, karena efek daripada inflasi. Bahkan faktor dari pemotongan suku bunga ini itu memang ada dampak juga dari pandemi. Memang tidak langsung, tapi kalau kita melihat kebijakan ekonomi di era Trump ini tuh sifatnya bisa dibilang sacet. Dan dia lebih mementingkan kemajuan dalam negerinya. Yes, itu yang betul. penting. Itu bedanya antara Trump dengan Demokrat ya. Demokrat ini agak ngaco sih sejujurnya gitu. Yes, betul. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau kita berbicara pemotongan suku bunga The Fed, dampaknya terhadap gold, hasilnya tuh gold itu bakalan naik kenceng banget. Kenceng banget ya. Dan dia nggak akan ragu-ragu untuk memangkas suku bunga kembali untuk bikin masyarakat itu bisa kembali happy gitu. Yes, betul. Ya kan? Dan kalau kita lihat di era Trump sebelumnya 2017 sampai 2020-2021, ini tuh gold udah menguat 8.940 pips. Betul. Tapi Jadi, apakah ini akan berulang belum tentu. Namun karakternya tuh kurang lebih akan sama, kelakuan dia dan dampaknya kepada gold itu akan sama. Gaya kepemimpinannya gitu-gitu ya. Dari sini kita lihat apa saja kebijakan Trumponomics yang harus diperhatikan untuk kalian trader gold, investor gold, dan juga orang yang memperhatikan bagaimana pengaruh makroekonomi Indonesia nantinya. Karena serial Trumponomics ini kita mulai dengan gold, nanti ada saham dan BTC. Jadi ada 3 seri. Kalian pastikan aktifkan loncengnya kalau kalian suka bahasan ini, aktifkan lonceng, share, dan bagikan buat yang lainnya. Download A-Club Super App sekarang juga, update-update-nya nanti banyak yang ada di A-Club Super App. Mantap. Nah, kalau kita berbicara tentang apa saja kebijakan Trumponomics yang harus diperhatikan, pertama nih potensi kenaikan harga emas akibat kebijakan perang dagang. Iya. Ini tuh kita udah jelas ya, di report-report tuh banyak yang bilang bahwa akan ada kenaikan tarif daripada harga barang ketika di era Trump ini, Pak. Betul. Dan salah satunya kayaknya Trump ini ingin melanjutkan nih sama China, ya nggak sih? Bisa jadi. Dan jadi ini, kalau sampai ada perang dagang maupun ada geopolitik tension, sudah pasti gold akan naik. Nah, sudah pasti gold akan naik. Dan kalau misalnya kita lihat kebijakan tarif perang dagang, ini nanti Trump sudah menjanjikan biaya 10% hingga 20% untuk barang impor dan 60% untuk barang China. Jadi nanti ke depannya China juga akan memberlakukan yang sama. Akhirnya ribut lagi nih kayak zaman dulu. Ribut lagi, betul. 2018 kan trade war ya, dan itu cukup panjang story-nya trade war. Market sih sideways, tapi at the end of the day dia lanjut running. Jadi ada kemungkinan besar nanti market itu akan hold ke pending sideways dalam beberapa waktu sebelum dia running lagi ke atas gitu. Itu salah satu contoh. Tapi itu buat di gold kan ya? Buat semua market. Buat semua market. Karena dalam transisi dia reboot itu ya, itu yang diperhatikan. Tapi kalau kita perhatikan trade war di 2018, itu naik mulai Juli 2018 begitu ada trade war, sekali lagi begitu ada war itu, marketnya akan naik. Gitu. Karena market mengantisipasi bahwa emas ini sebagai aset safe haven. Iya.
Ya, Oke, dolar oke. mungkin bisa sangat volatile, tapi emas itu akan dilihat tetap sebagai safe haven. Orang bilang bahwa sekarang udah pindah ke Bitcoin, enggak juga. Pada kenyataannya setelah Demokrat memimpin malah emas itu satu sepanjang. Tapi Ya. begitu Republik mimpin dan kemudian ada Trump dengan kebijakannya waktu Betul. itu kondisinya ngepump terus goldnya. Betul, karena market cap-nya gold juga masih nomor 1 sih Ya. anyway untuk sekarang ini, ya. Dan kalau kita melihat kesimpulannya sebenarnya emas selalu menguat di saat ketidakpastian ekonomi. Tapi Pak, saya mau tanya ke Bapak, menurut Bapak soal Trump ini, apakah sebenarnya nanti Trump ini kan katanya pro Bitcoin ya, Ya. tapi malahan nanti akan berdampak negatif sama goldnya atau? Enggak, Atau dua-duanya akan naik karena dulu Trump nggak ngomongin tentang Bitcoin, Oke. tapi kebijakannya secara tidak langsung ngepump yang namanya gold. Malah kebijakannya. Kebijakannya. Ya? Oke. Nah, yang sekarang kebijakan dia itu akan ngepump gold dan juga akan naikin Bitcoin karena dia punya kepentingan, dia baru ngeluarin Ya, Trump. ini yang Bitcoin seru nih karena kita akan Ya. ngebahas janji-janji Trump di Janji Bitcoin. Trump. Ya, jadi paling nggak ini ada dua aset yang menurut gua akan naik. Yang harus diwaspadai nanti adanya portfolio switching bagi sebagian orang pindah misalnya dari saham dari volatilitas pindah. banget Nah, makanya gue bilang nih 2025 is not normal year kali ini karena ini merupakan fight back-nya daripada Trump. Trump Ya. ini perjalanannya tuh lumayan panjang ya, mulai dari dia hampir jadi narapidana sampai jadi presiden. Iya, Itu luar benar, biasa benar, banget, benar, itu pertama benar, kali benar. dalam sejarah gitu. Yes. Oke. Jadi memang cerita dia keren banget. Dan kalau kita melihat, kalau kata kunci adalah safe haven. Kalau kita melihat setiap terjadinya war, gold ini naik. Ini data yang akan kita sajikan ke teman-teman bahwa memang sampai saat ini, sampai detik ini, gold ini masih di dalam kategori aset safe haven gitu ya. Oke. Dan bagaimana dampak kebijakan Trump Economics ini dan analisis apakah akan pecah rekor di era Trump. Jadi gini, sebagai kesimpulan, dampak kebijakan Trump terhadap emas ini, kebijakan tarif dan belanja fiskal yang inflasioner mendukung emas sebagai aset safe haven. Ya. Pelemahan USD akibat trade war juga akan meningkatkan daya tarik terhadap emas. Betul. Jadi kita bisa melihat dari agenda-agenda Trumponomics ini semuanya itu akan berdampak positif terhadap Ini emas. pas gua ngomong sekarang gold udah 2768. Waduh, coba kita buka trading view-nya ya. Kita lihat. Ya, kita buka di Orbitrade aja. Oke. ya. Ini harusnya kita sudah buy tadi tapi gue ragu mau masuk di tengah-tengah. Kita akan nunggu nextnya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa 2780 sampai 2797 itu sangat possible. Jadi kita Yes. punya 200 pips untuk manuver sehingga ini pada saat nanti dia mengalami koreksi ini kita akan mulai masuk. Nih gue udah pasang buy limit sebenarnya. Ya kita lihat ya. Ini H4-nya rapi banget ya. Oke. Dan rapinya H4 inilah yang akan nanti kita mainkan gitu. Tapi target panjangnya gold nih di berapa nih Pak kira-kira Pak? Ini kalau kita perhatikan minimum kan nih gue buka nih ya. Bentar lagi tuh. Ini all time high udah pasti tembus nih. Dan kalau kita perhatikan dia bikin kayak W pattern. Terus ini potential wave 3 rally-nya. Dia bisa sampai ke 2901. Wow. 2.900 teman-teman. Ini Gitu. kayaknya belum ada nih yang prediksi gold nih sekarang nih. Baru kita makanya doang kita kayak doang di nih. Indonesia. 2901 target kita ya gold. Oke, terdekatnya tadi berarti di berapa Pak? 2790 ya? Ya, dia 2800 lah. Oke, terdekat 2790 2800. Masih ada berapa nih? 200 pip lagi nih. Yes. Makanya kita nunggu mudah-mudahan dia bisa dapat kesempatan turun dulu. Oke teman-teman, Iya. jadi kebijakan Trumponomics kita udah bahas bahwa dampaknya memang positif untuk gold. Tapi ingat, harus hati-hati karena di era Trump kayaknya tuh suka banyak news-news yang sifatnya tiba-tiba. Nanti tiba-tiba jatuh. Iya kan? Nah, Di itu era Trump makanya nih- jangan FOMO kayak gini. Sebenarnya gue tadi di 59 udah mau entry, sekarang udah telat, udah 100 pip aja nih. Yes. Volatility-nya naik kencang. Ya. Ingat dalam waktu sebentar aja nggak nyampe sejam udah 100 pip. Itu eranya Trump. Iya. Jadi market akan berubah banget volatility-nya, kalian harus hati-hati. Nah ini terakhir, kelemahannya broker-broker forex dan gold kayak gini, ketika market lagi volatile, mereka suka nyuri Nyuri-nyuri dari slippage dari slippage. Nah, Oke. trader akan banyak buntung. Jadi pastikan kalian trading di Orbitrade karena hanya dengan Orbitrade gua akan warranty kalian, ya, gua akan perjuangkan buat kalian supaya kalian mendapatkan harga yang fair dan kalau sampai ada error itu dibalikin dan di-warranty. Caranya Mantap. gampang, hubungin nomor ini langsung, bilang saya mau trading bareng Master Gema di Orbitrade untuk dapat warranty. Mantap. Ya. Oke, Mantap, kalau ya. gitu. Semoga analisis ini berguna dan kalian Yes. bisa make money dari gold. Salam time trading. Salam time trading.